Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial melanjutkan dari tutorial sebelumnya, yaitu membuat aplikasi blog sederhana dengan pemrograman PHP dengan menggunakan framework CodeIgniter versi 3. Pada video sebelumnya kita telah membuat sebuah mekanisme template engine ya, template untuk aplikasi blog kita ya, yaitu menggunakan Blade. Nah, di sini kita setelah memiliki dua buah page ya, yaitu page dashboard dan page table. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memproteksi halaman ini ya, dengan cara kita membuat sebuah login form. Jadi nanti ada seorang admin yang diperbolehkan masuk. Jika dia ingin masuk ke dalam halaman ini, dia harus melalui login form dulu. Oke. Untuk memulainya kita perlu membuat sebuah interface login ya. Untuk interface loginnya kita bisa pakai miliknya Bootstrap ya, seperti yang kemarin ya. Di sini ada sebuah interface login yang bisa kita pakai, yaitu ini sign in ini. Nah, kita buka ya, kita buka seperti biasa, kita copy saja source code-nya yaitu ya, kita paste source, kemudian kita ambil copy. Kemudian ini saya sudah membuka projectnya di IDE VS Code ya. Seperti kemarin kita akan membuat sebuah view ya, view untuk menangani tampilan login. Untuk view-nya kita tempatkan di sini, di atasnya ini, di dalam views. Kita buat file, kita kasih nama login ya. Jangan lupa kita menggunakan template engine, berarti kita pakai Blade. Nah, ini kita pakai template engine-nya Blade, berarti di ekstensinya kita tambahin blade.php seperti ini. Kita enter. Nah, kemudian kita paste di sininya. Nah, kemudian yang kita perlu rubah yaitu ininya. Bootstrap-nya kita ganti ya, seperti yang di template ya. Kita ambil saja template dari CSS-nya ini, kita ambil. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ini kita hapus ya. Kita tidak pakai yang ini, kita pakai yang ini. Ini hapus. Ada. Kemudian di bawahnya ternyata dia tidak memakai JavaScript. Bootstrap-nya cuma dipakai hanya CSS-nya saja. Ya, JS-nya tidak ada, kita tidak perlu setting. Kemudian ada satu lagi ini sign in CSS ya. Sign in CSS-nya kita arahkan sesuai dengan template-nya saja. Kita cari sign in CSS-nya di sini, kita copy URL-nya. Ya. Oke, kita ambil, kita paste di sini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba ya, kita coba apakah tampilan ini berhasil kita jalankan dengan cara, oh ya, ini kita harus membuat sebuah controller baru ya, controller yang akan menangani login. Kita buat controller login ya. Untuk pembuatan controller loginnya kita copy aja dari welcome ya, kita copy, kemudian kita rename saja biar cepat. Login, kemudian ini kelasnya kita ganti login ya, kemudian fungsinya kita ganti yang indeks aja ini. Ini kita ganti ya, seperti sebelumnya kita menggunakan engine Blade, berarti kita menggunakan helper Blade-nya, view, kemudian view-nya apa? View-nya adalah login ya. Nah, login ini mengarah ke sini ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian kita coba ya di browser. Oke, ini kita arahkan ke login ya. Oke, berhasil. Kemudian ini ada gambarnya, kita post saja, kita edit template-nya, template view-nya ini. Ya, image ya, ini gambar, pasti ada image-nya ini. Kita hapus. Nah, kemudian yang perlu kita ganti, ini ada email address, kita nggak pakai email ya untuk login, kita pakai username saja. Ya, kemudian ini email, type emailnya kita ganti teks biasa. Kemudian kita perlu sebuah atribut tambahan ya, atribut name ya. Kan kita isi username, ini kita isi buat username, password ya. Kemudian ID-nya jangan lupa. ID-nya nggak usah aja, biarin apa. Ini placeholder-nya kita hapus saja, kita kosongi. Placeholder kita kosongi. Ya, oke, kita lihat. Udah bener. Username, password. Kemudian
Untuk menangani request ini, loginnya ini, kita akan membuat sebuah logika di controllernya ya. Kita login di sini, kita akan buat sebuah logika untuk mengecek apakah username passwordnya itu sudah benar atau belum. Nah, untuk mudahnya kita akan membuat sebuah logika di sini ya. Nah, sebelum itu ini jangan lupa di loginnya ini ya, di blade-nya loginnya ini. Ini formnya ya. Ini ada form, kita harus rubahnya ke seperti ini. Metodenya kita deklarasi, declare post, kemudian actionnya ya ini yang perlu kalian ini ya, setting actionnya. Actionnya kemana? Actionnya itu ke site URL login. Nah, seperti ini. Action itu arah ketika ini disubmit ya. Submitnya ketika ini diklik ya. Oh juga ini kita hapus. Remember me-nya nggak usah. Ya. Nah, ini jadi ketika ini disubmit ya, submit ini di sign in diklik ya, dia akan mengarah ke sini. Site URL login. Site URL login ini mengarah ke controller login dengan metode post. Ya, kita coba aja. Kita refresh. Kita cek Idris 1 2 3. Nah, dia akan post ke sini. Kita lihat ya di inspect. Ya. Kita Idris 1 2 3. Nah, dia akan ini post ya. Requestnya apa? Requestnya username sama Idris. Ya, kemudian di controllernya kita akan melakukan logika ya, menangani handling dari request itu. Cara menggunakannya, pertama kita akan menampung kiriman data yang tadi. Nah, ini ya saya buka lagi. Idris 1 2 3. Nah, kita akan menampung request ini, request Idris 1 2 3 ini dengan cara seperti ini. This input ya, post. Nah, postnya apa? Postnya sesuaikan dengan ini username. Berarti ini username. Nah, kita tampung jadi sebuah variabel username. Ya. Kemudian di sininya password sama ya. This input post password. Oke. Kemudian kita cek if username sama dengan dua kali ya, Idris, dan dua kali juga password sama dengan 1 2 3. Kemudian apa? Kemudian dia akan di redirect. Redirect kemana? Redirect ke dashboard ya. Redirect ke backend dashboard. Nah, seperti ini. Nah, kita cek ya sekarang ya. Kita cek, kita refresh, kita cek Idris 1 2 3. Ya, bener. Jalan ya. Nah, coba kalau kita ganti Idris tapi passwordnya 122, bukan 123. Nah, masih di sini. Tidak mengarah ke dashboard. Nah, untuk itu jika salah ya, ini kita kasih notifikasi. Notifikasi jika salah, kasih nanti di sininya ada username yang dimasukkan adalah salah. Untuk itu kita perlu membuat sebuah alert ya di sini ya. Di view-nya ini ya, kita buat alert ya. Untuk alertnya kita bisa pakai punyanya Bootstrap ya. Kita cari aja di sini alert ya. Nah, ini ada merah-merah ini. Alert danger kita pakai. Kita copy ya alert danger. Kita pastekan di sini. Nah, di bawahnya H1. Nah, di sini. Kita buka sign in-nya tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan keluar salah gitu ya. Nah, untuk itu berarti di sininya di counternya kita buat dari variabel login salah seperti itu. Kita isikan defaultnya kosongan ya. Kemudian ini ya jika salah ya, else kita isi aja login salah sama dengan user kombinasi
kombinasi username dan password salah. Ya, jangan lupa titik koma. Kemudian login salahnya ini kita passing ya ke view-nya dengan cara seperti ini. Login salah. Ini kita buat array ya. Login salah seperti ini. Nah, login salahnya baru kita bisa pakai di template-nya, di blade-nya. Dengan cara ininya kita ganti. Kita ganti seperti ini ya. Kurung-kurangnya 2 kali ya kalau blade ya. Nah, ganti login salah. Nah, oke. Udah kita coba, kita refresh. Nah, ini salah, padahal ini sudah keluar ya. Tapi ini salah, masih salah karena apa? Kita belum memasukkan sama sekali inputan ini. Ya. Nah, untuk itu kita perlu cek lagi nih di sininya. Ya. Kita perlu cek lagi di sininya ya. Nah, ngeceknya apa? Ngecek apabila ini harus dikasih filter lagi apabila kita telah melakukan submit. Nah, untuk itu kita perlu panggil seperti ini. If this input post. Nah, ini ngecek apakah sudah pernah melakukan post apa belum. Nah, ini dimasukkan, ditarik ke atas, masukkan ke sini. Jadi ini akan ngecek ya apabila kita telah ngeklik ini atau belum. Kalau belum berarti ini di bypass langsung ke sini. Kita cek ya. Nah, ini sudah keluar tapi ininya masih keluar alertnya. Ini baru ditambahi lagi di loginnya, kasih lagi ya filter if. If-nya di dalam blade itu seperti ini. Dia pakai add if ya. Kemudian apa? Login salah sama dengan atau tidak ya, tidak sama dengan ya. Dia ketiknya tanda seru sama dengan salah tidak kosong ya. Isinya tidak kosong. Kemudian di sininya and if. Ya, seperti ini ya. Kita atur, kita tata biar bagus. Nah, seperti ini. Jika loginnya tidak kosong, dia akan mengeluarkan seperti ini. Kita cek di sininya. Ya, benar. Kita coba Idris 122. Nah, akan keluar kan? Tapi kalau kita refresh lagi, kita balik lagi, dia hilang. Kalau kasih Idris 123 masuk ke dashboard. Oke, seperti itu ya. Loginya sudah berhasil. Setelah ini kita perlu merubah ya. Kita perlu merubah bahwa ini kan masih kita setting di sini Idris 123. Nah, ini kita akan ambil nilainya ini dari database ya. Nah, sebelum kita bisa koneksi ke database, kita perlu membuat databasenya terlebih dahulu ya. Oke, ini saya menggunakan The Beaver ya untuk manajemen databasenya MySQL ya. Kalau teman-teman pakai Windows, kalian bisa pakai HDSQL ya. Sama fungsinya seperti itu juga untuk manajemen database SQL. Nah, ini tampilan The Beaver seperti ini ya. Kemudian ini saya masuk ke localhost saya ya. Ini pastikan teman-teman sudah punya database-nya, sudah terinstall MySQL-nya di komputer agar bisa diakses database-nya. Ini saya akan membuat database baru ya. Database baru saya kasih nama sesuai dengan projectnya yaitu app-block ya. App-block ya. Kemudian collection-nya ini biasanya saya pakai UTF-8 Unicode CI ya. Saya save. App-block mana app-block? Apakah sudah jadi? Nah, ini sudah jadi ya. App-block di sini. Nah, database inilah yang akan kita gunakan untuk aplikasi blog kita. Untuk biar aplikasi kita ini bisa koneksi ke database, ini kita perlu setting di sini. Di config ya, config terus ada namanya database ini. Ya, seperti ini. Tapi nanti kita akan sedikit berbeda ya. Secara default untuk koneksi database
di Code Igniter 3 itu di sini. Tapi ini saya menggunakan cara yang berbeda. Saya akan menggunakan env, file env di sini. Ya. Kemarin kan kita sudah membuat file env di sini. Nah, file env ini nanti akan dibaca oleh file database ini ya. Koneksinya di sini. Ini koneksinya, sedangkan untuk config-nya ada di env sini. Ya. Sebelum kita bisa menggunakan file env ini ya, .env ini, kita perlu menambahkan plugin dulu ya. Pluginnya kita bisa cari di sini di Pakagis seperti biasa. Pakagis. Ya, kita akan cari plugin yang namanya VLOOKUS ya, VLOOKUS. Nah, ini VLOOKUS php.env. Nah, ini kita pasang ya. Kita copy biasa seperti biasa. Kita buka sininya. Begini pakai bus ini aja. Kita paste ya. Kita enter. Nah, sudah install VLOOKUS-nya. Kemudian cara menggunakan VLOOKUS-nya yaitu seperti ini. Kita ikuti aja usage-nya ini. Nah, ini kan kita sudah punya .env ya. Kita punya .env. Nah, kita buat aja di sininya db username. Isinya di saya itu kasih ini root. Terus db password saya juga root ya. Ini sesuaikan dengan koneksinya teman-teman ya. Ya. Ada dua ini saya save. Kemudian apa? Kemudian kita gunakan seperti ini. .env ini kita pasangkan di mana? Kita pasangkan di sini. Di config database ya. Ya, di sini. Kemudian kita pastenya di sini, di atas saja enggak apa-apa. .env load ini. Kemudian setelah itu kita bisa panggil. Setelah di load ya, setelah di load kita bisa panggil env seperti ini. Env ya, kita paste aja di sini. Kita ikuti aja username ya env ya. Env-nya apa? Env-nya db username. Passwordnya env db password. Nah, ini sesuaikan dengan tadi ya, nilainya yang tadi ya, env ini ya. db username, db password. db username, db password. Oke. Udah. Kemudian kita coba ya. Belum bisa sih. Kita akan kita coba di sini ya. Jangan lupa nih config-nya ini autoload ya. Di config autoload-nya ini, autoload-nya kita tambahi di helper-nya ini ya. Nah, ini helper-nya ini library-nya kita tambahi database. Nah, kalau sudah kita coba ya. Kita coba running. Kita buka aplikasi ya kita refresh. Nah, ini ada errornya. Invalid path ya. Sebentar, ini ada yang salah. Unable to read any on environment files out config env. Oh, ini tidak diketemukan ini soal env-nya. Ini perlu kita arahkan. Ada kesalahan di sini ya. Ya. Nah, ini kita ganti ya. Dir-nya bukan di situ ya. Kita ganti dir titik ya. Terus dir separator. Direktori separator ya. Direktori separator. Terus apa? Ini kan maksudnya di config, sedangkan env-nya ada di atasnya sini, di atasnya sini. Nah, padahal tadi kita di config ya. Nah, berarti kita naiknya dua. Ini, kemudian ini lagi. Ya, seperti itu.
Ya bener ya, kita coba, kita refresh. Nah, bener, udah ketemu ya. File env-nya udah ketemu. Baru ini kita bisa pakai nih. Nah, untuk koneksi database-nya sudah berhasil. Kemudian kita baru membuat database-nya sendiri. Nanti di aplikasi ini untuk database-nya kita harus memakai yang namanya migration, ya. Kita tidak menggunakan model membuat tabelnya langsung di sininya ya. Kita membuat tabel melalui mekanisme migration, ya. Untuk migrationnya sendiri kita perlu menginstal yang namanya plugin Lulco Migration. Ini ketik aja di backcase Mulco. Nah, ini ada Lulco Phoenix ya. Lulco Phoenix kita pakai ya ini. Nah, ini database migration for PHP. Kita akan pakai migrationnya ini. Ya. Kita sekarang tidak perlu model coding sekarang itu tidak disarankan untuk ngoding atau membuat database langsung di database, tapi melainkan melalui mekanisme migration. Nah, ini saya menginstal ya plugin migration yang namanya Lulco Phoenix ya. Dipaste aja di sininya. Kita enter ya. Oke, berhasil. Kemudian cara koneksi migration-nya ke database, kita lihat di bawahnya ini. Nah, kita perlu membuat sebuah file namanya phoenix.php. Phoenix.php-nya kita buka ya. Kita buat di sini new file. Kita kasih nama phoenix.php. Nah, kemudian kita paste isinya. Ini. Kita copy, kita paste sininya. Nah, oke ya. Ini migrasi untuk yang settingannya yang perlu diperhatikan, yaitu ini kita ganti aja, tidak usah first atau second, kita ganti saja main ya. Kasih main. Jadi kita perlu satu aja. Kasih nama main. Ya. Dir-nya jangan lupa. Dir main. Oh, setelah dir main. Nah, seperti ini. Kemudian ini adapternya. Kita masuk di lokal ya. Lokalnya kita sesuaikan seperti yang tadi di database. Config database tadi. Ini kita copy ya. Kemudian di Phoenix-nya kita paste di sini. Nah, ini mutable-nya. Nah, ini hapus ke keluar 2 kali. Ya, ini load-nya kita arahkan ke dir-nya saja, tidak apa-apa. Dir. Nah, ini main. Kita buat folder main ya ini ya. Ini kan butuh main ini. Di dir-nya kita buat main. Dibuat atau kasih nama migration aja. Migration. Kita kasih nama migration. Oke, udah ada rumahnya. Kemudian di sininya tadi ya, kita env, kasih nama db tadi apa, username ya. Kemudian oh ini bukan yang ini, maaf, bukan yang ini ya. Back, ini username, kemudian yang env-nya ini password. db-nya ya ini kita kasih nama. Oh tadi belum ya, kita buat env-nya dulu ini. db-nya. db-nya apa? db-nya adalah app block. Ya.
Ini tadi juga kurang, kita tambahi app blocknya di sini, database-nya, env appdb gitu ya. Ini juga di Phoenix-nya kita kasih env db. Oh, ini salah. Seperti ini. Ya. Kita setting konfigurasi migrasinya di file phoenix.php-nya ini. Kita akan mencoba ya menjalankan migrasinya. Untuk menjalankan migrasinya, kita bisa ikuti saja manual book ya, dokumentasi dari Lolco-nya. Kita buka Pakagis lagi ya, tadi sini ya. Kita cari Lolco yang tadi. Nah, di sini untuk pertama kali menjalankannya, kita menjalankan namanya init command ini. Ini kita jalankan dulu. PHP ini copy aja ya, PHP vendor bin connect ini. Kemudian kita pastekan di sini ya. Ya, di sini kita enter. Phoenix initialize. Nah, ini akan keluar ya. Hasilnya ini kita bisa lihat di database kita ya. Saya buka database-nya di The Beaver ini, kita refresh, saya refresh. Nah, akan keluar Phoenix log ya ini. Hasil dari initnya tadi, Phoenix log keluar ini. Kemudian setelah kita inisiasi, kita akan membuat sebuah file migrasi baru. Ini copy ya. Caranya seperti ini, kita copy. Nah, ini kita sesuaikan. Ini second-nya kita hapus saja. Ini akan mengambil otomatis dari ini, mainnya ini. Dia akan posisinya akan di mana? Oh, di main. Kita akan untuk file migrasi di main. Create-nya ini hapus. Kita ganti init saja. Kita ganti, kasih nama init. Gitu. Ya, kita enter. Nah, akan keluar ya. Akan keluar hasilnya ini init created. Kita akan lihat di sininya, di migration ini akan keluar ya. Di folder migration akan keluar ini. Nah, ini akan tercipta dari ini. Nah, kemudian disinilah file migrasi kita yang akan kita jalankan. Nah, di sininya kita perlu melihat, kita pertama kali migrasi ini mau buat apa sih? Oh, kita akan membuat table user ya. Table user yang akan menampung informasi dari adminnya. Nah, cara membuatnya ini ikuti aja di sini. Nah, ini di you need to implement app ya, ini function app-nya ini ya. Sama ya, kita pastikan aja. Nah, gini biar cepat aja kita pastikan. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, kita mau buat tabel apa ini? Oh, kita mau buat tabel user. Kan? Kemudian kolomnya apa aja? Ada kolom yang namanya username. Ya kan? Username. Isinya string ya, benar. Kemudian ada kolom lagi yang namanya password. Ya, string juga. Kemudian sorting kita tidak perlu, created add kita perlu ya. Created add kita perlu, kemudian ada lagi yang namanya updated add. Nah, karena apa? Dua kolom ini nanti kita akan gunakan sebagai ORM eloquent. Ya, nanti setelah langkah migrasi ini berhasil, kita akan menjalankan atau menginstal yang namanya ORM. ORM-nya Laravel yaitu eloquent. Lah, eloquent itu butuh dua kolom ya, yang harus ada itu yaitu kolom created add dan kolom updated add. Nah, ini harus ada. Otomatis kita akan pemakainya ini. Kemudian add indexnya. Oh, indexnya saya akan mengindekskan username. Ya, username-nya kan tidak boleh kosong ya. Username tidak boleh kosong dan harus unik, tidak boleh berbeda. Nah, untuk itu kita harus menggunakan add index. Ya, indeksnya type unique index. Oh, ini ada tambahnya. Ini tidak bisa dijalankan, harus ada ini. Nah, ini kita tambahkan ini. Nah, kita tambahkan. Oke, kita pastekan di sini. Oke. Ya. Oh, ini kita hapus saja nih, tidak usah ini declare strict types. Nah, tidak usah. Kita cukup gini aja. Oke. Kemudian di down-nya ya, di down-nya ini biasanya akan menghapus tabelnya.
Nah ini kan, this table drop, ini kita copy, kita pastikan di down. Mekanisme migration itu seperti itu ya, yang ada yang up, ada yang down. Up-nya itu untuk membuat tabelnya, down-nya untuk menghapus tabelnya. Migrasi pasti seperti itu. Jadi kebutuhannya nanti kalau kita migrasi ya, kita kalau butuh untuk mengulang migrasinya, kita akan memanggil yang namanya rollback. Ya, rollback itu akan memanggil down-nya ini. Nah, ini kita sesuaikan ya. User drop. Nah, seperti ini. Satu lagi yang perlu kita tambahi yaitu apa? Auto increment ya. Harus ada itu auto increment. Nah, ini kita tambahi add column ya. Kasih nama ID ya. ID, kemudian kita kasih auto increment ini. Integer ya. ID-nya adalah integer ya, bukan string ya. Integer. Kemudian ini kita tambahin sendiri ya. Auto increment. Isinya true. Nah, ini ya sebagai indeksnya. Jadi ada indeks Unix dan indeks auto increment sebagai primary key-nya ini. Nah, kalau sudah, kita akan coba cara menjalankannya. Ini kita lihat di sini ya. Nah, ini PHP vendor Phoenix migrate. Kita jalankan aja. Kita enter ya. Kita coba. Nah, oh salah tulis auto increment. Auto increment seperti ini. Kita refresh, kita jalankan. Oke, berhasil. Migration init executed took 0,3 second. Kita coba lihat di database kita ya. Kita refresh. Nah, akan keluar table baru namanya table user. Isinya itu seperti yang kita buat ya, yang di sini ya. Ada ID, ada username, ada password, ada created, ada updated. Nah, ini kemudian ada atributnya, ini auto increment, primary key, kemudian ini unique ya. Sudah ya, benar? Oke, berarti benar. Coba kalau saya mau melakukan penghapusan tabel ini. Caranya gimana? Kita panggil aja. Contohnya kalau aku, ternyata aku butuh lagi kolom tambahan ya. Nah, berarti kan kita harus menghapus tabelnya ini. Kita panggil aja rollback. Nah, rollback ini akan memanggil down-nya ini. Kalau migrate itu mengambil up-nya, kalau rollback mengambil down-nya. Oke, kita refresh, ini pasti usernya akan hilang, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau kita lakukan Phoenix status ya, nah, akan keluar nih. Migration to execute. Ya, ini ada migrasi yang belum dijalankan. Kalau kita jalankan, migrate. Nah, kemudian kita status lagi. Nah, tidak ada migration to execute, no migration to execute, kebalikan. Ini sudah pernah dijalankan. Kalau yang tadi ini yang belum pernah dijalankan. Seperti itu. Kemudian yang perlu kita tambahkan di sini, kita akan membuat sebuah isian ya. Kita akan mengisi di sininya. Kita refresh lagi usernya. Kita akan membuat isian default di sini ya, biar bisa keisi, biar bisa kita pakai langsung isi dulu aja. Kita buat default isiannya, menginsertkan di sini. This insert ya, insert ya. Kemudian insertnya apa? Oh, saya mau menginsert kolom user. Kemudian yang saya insertkan apa? Yang saya insertkan yaitu yang pertama username-nya, username, kasih Idris. Kemudian passwordnya 123 ya, bener ya. Kemudian created ad-nya kasih aja date, karena date itu kan harus format YMD seperti ini.
Untuk updated ad-nya ini sebenarnya ada tambahan ya. Ini boleh 0 ya. Untuk itu ini kan sudah pernah jalan, kita tutup dulu aja. Kita rollback dulu. Kita rollback dulu. Kita rollback, kemudian di sininya kita kasih 0 true karena ini boleh kosong. Nah, kalau yang tadi kan ini belum kosong ini. Yang tadi kan posisinya nolnya masih false ya, harus keisi. Kalau ini 0 boleh 0. Nah, oke kita jalankan. Created add-nya ini berarti oke. Udah selesai. Yang update-nya biar 0 karena tidak diupdate. Kemudian kita jalankan migration-nya. Bismillah. Oke, berhasil. Kemudian kita cek di sininya. Oke, berhasil. Nah, ini kalau udah keisi ya. Idris password. Nah, selesai. Baru ini, setelah ini kita akan menjalankan ya, menjalankan memakai data ini ya, data ini untuk kita gunakan sebagai validasi loginnya di sini. Di sini. Nah, kita akan pakainya di sini. Caranya gimana?